Pertumbuhan ekonomi 2023 tak mencapai target dan melambat dibanding tahun lalu. Apakah tahun ini akan jadi tahun yang berat untuk Indonesia? Kita bahas pagi ini bersama dengan Joshua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata. Selamat pagi Pak Joshua. Selamat pagi, Glenis. Iya, sebelumnya kita optimis pertumbuhan ekonomi kita akan melesat begitu, melebihi 5,3 yang sebelumnya jadi target. Tapi dirilis kemarin bahwa kita hanya berada di 5,05%, lebih rendah dibanding 2022. Jadi sebenarnya apa yang menjadi hambatan? Ya, saya pikir kalau kita menilai kinerja pertumbuhan ekonomi 2023 ini sebenarnya tidak jelek, karena kalau kita bandingkan dengan negara-negara dalam anggota G20 sendiri, kita mungkin di bawah India sedikit ya, dan juga China. Jadi kita melihat bahwa resiliensi ekonomi Indonesia di 2023 ini sangat dipengaruhi ataupun sangat ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang masih berkontribusi cukup besar ya, lebih dari 50%. Sekalipun memang kita tahu situasi global, risiko global dari tensi geopolitik dan juga perlambatan ekonomi global, ini juga turut cukup banyak mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia di tahun 2023 yang memang secara angka memang menunjukkan tren menurun. Karena permintaan misalkan dari China ataupun dari US dan juga Eropa ini mengalami penurunan sejalan dengan aktivitas ekonomi di negara-negara tersebut yang juga melambat. Namun kita perlu cermati juga mengapa mungkin konsumsi rumah tangga pun juga. Nampaknya ada gangguan komunikasi kami bersama dengan Bapak Joshua. Kami masih membahas terkait dengan pertumbuhan ekonomi 2023 yang melambat, berada di angka 5,05%, di mana sebelumnya Indonesia tumbuh sekitar 5,3%. Dan memang kalau kita lihat bagaimana PDB kontribusi wilayah untuk kontribusi pertumbuhan ekonomi, Pulau Jawa memang selalu lebih unggul ya. Kita lihat angkanya berada di 57,05%, saudara. Dan ini tumbuh sekitar 5,96%. Namun data pada 2023 menunjukkan ada wilayah lain ya, seperti Sulawesi, Maluku, Papua, ini berada dari Indonesia Timur yang memberikan pertumbuhan ekonomi cukup signifikan. Angkanya adalah 6,37% untuk Pulau Sulawesi, dan untuk Maluku dan Papua berada di angka 6,94%. Angka ini lebih tinggi, saudara, dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan pada tahun 2023. Kami coba kembali sapa Bapak Joshua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata. Selamat pagi Pak Joshua. Iya, selamat pagi Glenis. Oke, nampaknya sudah lebih baik sambungan komunikasi kita. Kembali boleh dijelaskan apa yang menjadi analisis Anda terkait dengan melambatnya konsumsi rumah tangga ini? Iya, konsumsi rumah tangga ini melambat, salah satunya adalah dipengaruhi oleh penurunan konsumsi untuk makan minuman, dan ini terindikasi jelas akibat kenaikan inflasi pangan akibat faktor dari El Nino. Jadi memang kita melihat bahwa El Nino ini telah mempengaruhi penurunan produksi pangan, sehingga inflasi pangan terutama beras meningkat, sehingga konsumsi makanan secara umum juga mengalami penurunan, dan itulah menjadi penyebab mengapa konsumsi makanan minuman ini yang berkontribusi paling besar ya terhadap konsumsi rumah tangga ini juga mengalami penurunan. Sehingga itulah yang kita lihat bahwa selain ekspor tadi dari sisi faktor globalnya, lalu juga dari sisi domestiknya, dan kita juga melihat bahwa sekalipun investasi di 2023 ini menunjukkan tren yang meningkat sebenarnya dibandingkan dengan 2022. Ini sekalipun memang ada faktor pemilu di dalamnya, tapi kita melihat bahwa kinerja investasi fixed investment ini masih menunjukkan kinerja yang cukup baik. Oke, kalau kita lihat memang sedari awal pasca pandemi, kita masih dalam proses pemulihan ekonomi pasca pandemi. Indonesia, pemerintah cukup optimistis bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sektor mana saja yang masih bisa dimaksimalkan supaya kita ini tidak terjebak di angka 5%, Pak Joshua? Ya, kalau kita melihat dari sisi kontribusi dari sektoralnya, ini kita perlu mendorong sektor-sektor yang memang memiliki porsi besar ya terhadap PDB kita. Misalkan manufaktur, pertanian, lalu juga perdagangan dan juga pertambangan dan juga konstruksi. Jadi 5 besar itu adalah sektor-sektor tersebut. Dan kalau kita melihat sisi manufaktur, sektor manufaktur, memang kendalanya adalah kita melihat bahwa dari
tadi faktor global ya, khususnya adalah kinerja ekspor ataupun kinerja manufaktur yang berorientasi ekspor, ini masih akan cukup terpengaruh ya dengan adanya perlambatan ekonomi China dan juga Amerika Serikat tahun ini. Dan oleh sebab itu makanya kita perlu mengoptimalkan sektor-sektor ekonomi lapangan usaha yang memang berorientasi dalam negeri. Yang memang kita melihat kita sudah terbukti ya bahwa konsumsi rumah tangga lah yang menjadi penopang untuk resiliensi ekonomi Indonesia di tahun lalu, sehingga perlu kita dorong bagaimana mengoptimalkan sektor-sektor ekonomi yang berorientasi domestik. Lalu juga kita perlu menjaga dari bagaimana terkait dengan sisi konsumsi rumah tangga, khususnya makanan minuman, bagaimana pemerintah juga mengupayakan mendorong produktivitas sektor pertanian. Karena ini sangat vital dan sangat krusial apabila produktivitas dari sektor pertanian ini terus melambat dan sangat dipengaruhi tadi oleh faktor El Nino. Ini dikhawatirkan karena sektor pertanian masih penyumbang terbesar kedua ya setelah manufaktur, sehingga sektor itu yang perlu kita pemerintah perlu dorong juga. Selain itu juga yang perlu saya highlight adalah bagaimana peran besar dari pemerintah ya, karena kalau kita melihat investasi khususnya PMTB itu masih kita perlu didorong dari sisi public investment ataupun investasi publik, khususnya dari sisi bagaimana belanja modal pemerintah, yang dimana kita tahu bahwa di tengah apalagi di tahun politik ini investasi swasta cenderung masih wait and see, sehingga memang investasi pemerintah atau publik ini memiliki peran besar sekali untuk bisa menjaga momentum investasi, sehingga nanti pada akhirnya pertumbuhan ekonomi pun juga bisa kita pertahankan. Tadi juga sudah disampaikan bagaimana pertumbuhan di luar Jawa seperti Kalimantan itu juga ditopang oleh investasi terkait dengan pembangunan IKN, sehingga proyek-proyek strategis nasional, proyek-proyek infrastruktur pemerintah ini juga perlu kita pertahankan momentumnya agar tetap bisa menjaga momentum pertumbuhan di tahun ini. Oke, masih wait and see, tapi di 2024 kita harapkan bisa ada kepastian karena kita bisa lihat siapa pemimpin berikutnya, bagaimana kebijakan ekonominya. Nah, tapi apakah di tahun ini, di 2024, Indonesia bisa mencapai pertumbuhan hingga batas atas target PDB yaitu 5,7%? Saya pikir memang itu sulit untuk dicapai ya, dengan tadi kondisi bahwa China terus melambat, lalu juga US pun juga diperkirakan akan melambat ya, sehingga situasi globalnya ceritanya adalah ekonomi global melambat, tapi ada harapan bahwa dengan kondisi inflasi yang melambat sejalan dengan perlambatan ekonomi tadi, suku bunga Bank Sentral Global pun juga diperkirakan akan mulai diturunkan di tahun ini, sehingga ini diharapkan bisa menjaga momentum pertumbuhan investasi ya, khususnya untuk negara-negara berkembang termasuk Indonesia, khususnya lagi adalah di second half ataupun semester kedua tahun ini. Sehingga kami melihat bahwa untuk pertumbuhan ekonomi di tahun ini berpotensi untuk cenderung stabil ya dibandingkan dengan realisasi tahun lalu, yakni kami perkirakan masih akan berkisar 5 sampai dengan 5,1%. Dan khususnya lagi adalah di semester kedua kita berharap bahwa pasca pemilu dan juga di tengah ekspektasi bahwa Bank Sentral termasuk Bank Indonesia memiliki ruang untuk menurunkan suku bunganya, maka kita berharap bahwa investasi termasuk juga tadi bagaimana upaya pemerintah menjaga momentum konsumsi masyarakat, terutama bagaimana menjaga confidence level ya, bagaimana kita memberikan vitamin C ya, confidence kepada konsumen, khususnya masyarakat kelas menengah, ini agar tetap bisa belanja dan juga spending. Dan ini bisa kita manfaatkan misalkan bagaimana momentum pertumbuhan konsumsi tadi itu menjaga spending masyarakat, karena kita melihat bahwa misalkan hari libur di semester 1 ini kan cukup besar ya, cukup banyak. Jadi bagaimana pemerintah mengoptimalkan menjaga stabilitas harga, khususnya menjaga agar tidak terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari harga pangan, termasuk juga tadi untuk kelas menengahnya bagaimana mendorong menciptakan situasi yang kondusif dan juga memberikan insentif-insentif agar spending masyarakat kelas menengah tadi itu bisa tetap terjaga. Oke, saya tegaskan sekali lagi karena kita bentar lagi mau pemilu, Pak Joshua. Jadi pemilu itu sedikit sekali ya kontribusinya terkait dengan PDB ini. Ya, kalau kita melihat di satu sisi investasi ini masih cenderung wait and see ya. Ini yang sangat tren yang sudah kita lihat sejak pemilu 2004, 2009, 14 dan 19. Ini memang investasi, khususnya investasi asing, ini cenderung mengalami perlambatan secara sementara. Namun pasca pemilu memang trennya akan ada dampak positif ya, ataupun ada harapan besar dari investor asing. Sehingga itu dampak negatifnya dari sisi investasi akan cenderung wait and see.
Namun konsumsi kita melihat bahwa kegiatan pemilu ini kita melihat jelas bahwa aktivitas ataupun anggaran pemilu langsung dari pemerintah pusat di tahun ini sendiri hampir sekitar 40 triliun rupiah. Sehingga tentunya ini diharapkan dapat bisa mengakselerasi ya spending masyarakat, dan ini juga bagaimana lembaga non-profit yang melayani rumah tangga LNPRT ini juga berdampak meningkat ya kalau kita lihat dari sejak kuartal keempat tahun lalu kinerjanya. Dan kita berharap juga dari sisi sektoralnya, misalkan berkaitan dengan perdagangan, logistik, ya, lalu juga dengan terkait dengan media juga, ya, ini karena aktivitas pemilu, ya, sektor-sektor tersebut ini diperkirakan akan cenderung mengalami kinerja yang meningkat, ya, sehingga itu diharapkan akan bisa menjaga momentum, sehingga kalau kita melihat net-netnya semestinya akan ada dampak sedikit positif ya pada pertumbuhan ekonomi. Namun tadi kondisi globalnya ini harus kita mitigasi, misalkan dengan diversifikasi tujuan ekspor Indonesia yang menjadi non tradisional, dan juga bagaimana meningkatkan produktivitas sektor-sektor produksi kita sekaligus juga meningkatkan nilai tambah ya. Jadi oleh sebab itu kita melihat bagaimana meningkatkan nilai tambah dari produk pertanian, perikanan, pertambangan ya. Ini juga bagaimana kita bisa mendorong investasi ke arah sektor-sektor padat karya, sehingga harapannya pertumbuhan ekonomi kita akan bisa bertahan dan juga cenderung stabil ya. Kita berharap karena kondisinya proyeksi global sendiri cenderung melambat, sehingga kalau kita bisa bertahan saja stabil, saya pikir ini menunjukkan kinerja ekonomi Indonesia yang cukup baik. Baik, terima kasih Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede telah bergabung di Kompas Bisnis.